Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Sagittarius? Lur, sorry ya lur ya. Saya baru bisa nge-reading untuk Sagi. Sorry banget. Karena beberapa minggu ini lagi banyak banget kesibukan lur. Sorry ya udah pada nungguin. Oke, ini readingan untuk di September ya. Gimana kabarmu, Sagi? Oh iya, boleh deh. Absen dulu yuk, dari kota mana sedulur yang hadir, monggo. Semoga Sagi dalam keadaan baik, amin. Oke, kita akan coba baca bagaimana situasi dan keadaan Sagi di bulan ini. Kayak biasa ya, modenya belak-belakan apa adanya. Baik dan tidak baik semuanya akan saya sampaikan di sini. Oke, kayak biasa videonya tidak ada saya edit. Jadi kalau terdengar suara-suara yang kurang enak atau suara kendaraan, ya saya mohon maaf ya. Kenapa kamu Sagi? Ada apa denganmu? Apakah ada di antara kamu agak nyesek? Oke. Kita akan coba kupas satu persatu ya. Saya coba untuk serinci mungkin. King of Cup. Oke, Sagi, untuk awal bulan ini sampai ke pertengahan, Sagi harap bersabar ya. Ini sepertinya situasi lingkungan atau orang-orang di sekitar Sagi. Jujur ya, saya di sini ngerasakan ada energi di mana beberapa di antara Sagi itu kayak ngerasa tertekan banget dengan keadaan ya dari orang-orang di sekitar kamu. Atau saya ngerasa kamu kayak serba salah terus, kayak bingung gitu, ini harus gimana, maunya dia apa, kayak gitu ya. Belum lagi situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Ya mungkin ada di antara kamu yang benar-benar kayak lagi, wah, ibarat kepala di bawah kaki di atas gitu loh ya, menghadapi segala situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Ya mungkin masalah keuangan yang sangat menekan di sini, dan tidak hanya tentang itu, tapi lingkungan ya. Untuk orang-orang di sekitar Sagi, saya ngerasa kayak apa ya? Mereka melihatmu seperti sebelah mata, dan juga sikap-sikap mereka ini kayak membuat kamu tertekan banget di sini. Lur, gini ya, kamu nggak sendiri kok, gini loh. Karena saya ngerasa ada di antara kamu yang ngerasa sendiri gitu. Ya kayak biasa lah, Sagi itu kan orangnya mandiri ya. Sagittarius itu nggak takut dengan kesendirian sebenarnya. Cuman ya namanya juga manusia ya. Ketika kamu tidak dihargai dengan orang di sekitarmu, ketika kamu nggak dianggap keberadaanmu, kamu ada, tapi mereka bersikap seolah-olah kamu nggak ada. Dan mereka kemana selama ini gitu loh. Ya, saya ngerasa kamu seperti sendiri. Satu sisi kamu itu baik sama mereka, kamu nggak hitung-hitungan lah bahasanya gitu loh ya. Bener-bener kayak rela berkorban demi mereka gitu. Cuman miris banget ini sekarang mereka pada ngilang, entah pada kemana gitu. Seakan-akan mereka menutup mata dengan
Apa yang sedang kamu rasakan sekarang, keadaan kamu lagi tidak baik-baik saja, lagi pontang-panting, ya, dia atau mereka ini seakan-akan buta dengan kamu, gitu. Kebaikan kamu selama ini kayak nggak ada arti gitu loh. Ada nggak di antara kamu yang merasakan hal itu, Lur? Ya. Cuman gini sih, Sagi. Kamu jangan berkecil hati ya. Kenapa saya katakan kamu ini tidak sendiri? Ya kamu sabar dulu deh. Insya Allah deh nanti di eh, pertengahan bulan atau mendekati pertengahan bulan nanti ada orang-orang baik yang akan muncul ke permukaan atau yang akan terkoneksi dengan kamu di sini. Saya ngerasa masih ada kok yang peduli sama kamu, yang ngerti sama kamu tuh ada orang-orang itu, gitu. Cuman ini belum muncul aja sih, gitu. Ya banyak-banyak berdoa lah. Semoga orang-orang baik ini bisa kamu temui, bisa terkoneksi sama kamu, dan saya ngerasa ada pertolongan dari mereka gitu. Cuman saya nggak tahu secara pasti pertolongan mereka bagaimana. Cuman saya ngerasa seperti mereka ini adalah perantara dari alam ini untuk kamu, gitu ya. Oke. Sagi, eh sampai aduh ya. Nggak tahu, aku nggak bisa ngomong lagi sih. Sorry ya, saya agak ke-distract dengan energi beberapa di antara Sagi yang memang lagi kembang kempis banget. Jujur ya aku agak sedih sih di sini ya, karena ya gimana ya, saya pernah lah berada di posisi itu, pernah banget dimana ketika kita bener-bener kayak nggak dihargai dengan orang gitu loh, bahkan kayak diinjek-injek orang, orang itu semena-mena dengan kamu, ya menghina, menjelekkan kamu, menceritakan kamu, bla bla bla. Saya pernah banget berada di posisi itu. Dan memang bukan agak ya, memang nyesek banget situasi yang kayak gitu. Cuman saya yakin gitu loh, bahwa apa yang sedang kamu hadapi saat ini semata-mata ya, alam ini memberikan pembelajaran sama kamu, Sagi. Gitu. Kenapa kamu dapat situasi yang kayak gitu? Karena alam tahu kamu sanggup. Alam itu tahu kamu itu kuat. Alam itu tahu, semesta ini tahu kalau kamu itu bisa. Dan kamu itu orang yang spesial, gitu. Berbeda banget dengan orang-orang yang lain gitu. Kalau orang-orang yang lain ya tahu sendirilah. Ada masalah dikit mereka udah nangis nggak karu-karuan gitu. Cuman Sagi ini tuh orangnya tahan banting loh. Ya. Jadi ya gimana ya, saya nggak heran aja sih kalau memang perjalanan Sagi ini penuh dengan liku-liku banget gitu loh. Ya mungkin dari masa kamu kecil sampai hari ini tuh kayak nggak ada habisnya gitu. Semesta ini terus ngasih pembelajaran ke kamu kayak gitu. Nah, ini saya ngerasa ada situasi yang sebenarnya banyak perubahan ya di sini. Kalau aku rasa dari orang-orang Sagi ini banyak banget perubahan. Secara emosional dalam diri kamu tuh sudah banyak kestabilan di sini gitu. Kalau beberapa reading yang sebelumnya kan sering banget saya bahas tentang emosi, sering banget saya ingetin kayak gitu. Ya syukur alhamdulillah kamu bisa lebih, semakin kesini kamu bisa lebih mendewasa, kamu lebih bijak, dan jujur kedewasaan kamu juga cukup kerasa banget di sini. Ya walaupun satu sisi banyak orang yang nggak paham dengan kamu, ya mereka selalu menyalahkan kamu. Ya memang gini sih, Sagi memang pernah salah, tapi bukan berarti bisa terus disalahkan gitu loh. Yang kerasa banget di sini yaitu tentang hal-hal yang diungkit-ungkit terus gitu. Sagi tuh capek lur dengan itu lur gitu. Ya, Sagi tuh sadar kalau dia tuh salah, dia tuh tahu kesalahan dia tuh di mana tuh tahu. Sekarang tuh sedang berproses Sagi ini. Cuman ya itu tadi, orang di sekitarnya ini loh yang, sorry ya, aku gerem loh gitu. Karena ngapa sih harus diungkit-ungkit gitu? Ya sudah lah. Ya siapapun itulah yang terkoneksi dengan Sagi, ya direnungin aja lah apa yang dibahas di sini. Ambil sisi positifnya ya. Ya walaupun ya ini hanya video-video kartu-kartu nggak jelas kayak gini ya, cukup kamu fokus dengan suara saya aja. Ambil hal positifnya ya.
gitu. Please lah, saya tak kasih clue, tolong udah berhenti ungkit-ungkitan, nggak ada gunanya, ya, capek sendiri nanti. Karena renung aja lah gitu, diri 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 kita sendiri ini loh juga banyak banget kesalahan gitu loh, ya. Ketika seseorang itu mengalami suatu kisah atau suatu masalah atau pernah salah, ya bukan berarti orang itu akan begitu terus, enggak gitu loh. Pasti ada kesadaran kok gitu. Ya, sekarang logikanya gini, bagaimana Sagi ini bisa berproses gitu. Sedangkan ibaratnya baru belajar, baru mengalami perubahan udah diungkit-ungkit lagi, ungkit-ungkit lagi. Ya, ini Sagi ini berusaha untuk kuat aja loh sekarang itu. Ya, ya Sagi kelihatan normal, baik, tersenyum, bla bla bla, dalam batinnya ini, waduh, kayak nyesek gitu rasanya. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Cuman saya yakin sih situasi yang ada di dalam perasaan kamu, yang ada di dalam batin kamu, yang penuh dengan gejolak, ya, kayak pengen ngeberontak, tapi nggak tahu harus bagaimana, pengen teriak, tapi nggak tahu harus teriak kemana, gitu loh. Sedangkan saya ngerasa juga kamu juga mau cerita, ngobrol, sharing itu bingung mau dengan siapa. Mau ngobrol sama orang terdekatmu atau saudaramu atau keluargamu, ujung-ujungnya kamu juga yang disalahkan. Karena ini kayak apa ya? Saya ngerasa seperti memori lama ya, di orang-orang sekitarmu tuh selalu menilai kamu bahwa kamu itu sama kayak yang dulu gitu loh. Ya mungkin sikap kamu yang keras, yang maaf ya, agak arogan, tapi tidak semua Sagi kayak gitu. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung skip aja video ini. Karena di channel ini ya kayak gini, hostnya belak-belakan ya. Kayak gitu. Jadi orang-orang sekitar kamu nih ngelihat kamu atau menilai kamu nih, kamu tuh masih kayak yang dulu gitu loh. Sedangkan si Sagi sendiri itu sudah mengalami banyak perubahan. Tapi itu tadi lingkungannya itu kayak belum bisa menerima suatu perubahan itu. Ya wajar karena pasti akan mengalami sebuah proses gitu loh. Ya, jadi please sekali lagi tolong jangan saling menyalahkan ya, dan gak usahlah ngungkit-ungkit lagi yang sudah-sudah gitu loh ya. Nah, secara karakter Sagi itu sebenarnya orangnya spontanitas, reaktif gitu loh. Artinya Sagi itu orang nggak nutup-nutupi ya, lebih ke lebih ke belak-belakan orangnya, apa adanya juga gitu. Cuman terkadang ya mungkin secara penyampaiannya atau karena belak-belakannya ini ya, orang jadi menilai bahwa Sagi ini orangnya keras lah, yang inilah, yang nggak baik lah, yang begitulah. Ya tahu sendiri asumsi manusia itu gimana gitu loh ya. Cuman secara positifnya kalau orang bisa nyadari, kalau orang bisa memahami, orang yang punya sifat belak-belakan itu cenderung jujur, nggak ada nutup-nutupi. Ya, lebih baik yang kayak gitulah daripada orang yang uh, berpura-pura manis tapi ternyata busuk ya, atau apalagi orang-orang yang dikemas dengan kesucian ya. Semuanya serba putih di luar tapi di dalamnya busuknya minta ampun. Banyak kan manusia kayak gitu ya. Saya tidak mendukung Sagi di sini. Cuman saya coba untuk jelaskan secara karakter Sagi itu gitu orangnya ya. Blak-blakan ya, dadedor, benar-benar berani. Kalau memang A ya BB, orangnya A ya A, B ya B, dan reaktif apa yang dirasakan Sagi di saat itu. Itulah yang akan direaksikan. Entah itu Sagi bereaksi secara emosi dan juga lisan ataupun ke gestur tubuh gitu loh. Cuman yang jadi masalahnya ini lawan bicara Saginya tuh nggak paham, malah gampang tersinggung gitu loh. Makanya jadi orang-orang itu menilai Sagi itu jadi negatif karena mereka sendiri yang notabene gampang tersinggung. Gitu. Nah, saya kasih clue lagi di sini untuk Sagi, kedepannya ya, boleh belak-belakan dengan siapapun, akan tetapi kamu lihat dulu lawan bicara kamu, ya. Karena apa? Yang saya khawatirkan kamu terkoneksi dengan seseorang atau lagi ngobrol, lawan bicaramu nih orangnya sensitif gitu. Ya, kamu belak-belakan dengan dia, nggak taunya dia salah tanggap, akhirnya dia menyebarkan isu yang nggak baik tentang kamu, gitu. Dan kedepannya Sagi,
apa yang sedang kamu rasakan saat ini akan mengalami suatu perubahan yang positif lagi gitu. Ya, perasaanmu yang lagi kalut, yang lagi gundah, yang wow, yang pokoknya ini akan netral nantinya gitu. Ini akan masuk ke masa netral di mana kamu akan kembali positif, kamu akan kembali lebih tenang, dan saya ngerasa kebijakan itu kerasa banget. Sagi lebih bijak, lebih dewasa, dan bisa lebih kendalikan diri itu. Itu yang saya rasakan. Dan saya ngerasa juga banyak juga di antara Sagi yang mulai sadar tentang jati diri, ya, sadar tentang sifat dan juga sikap. Dan saya ngerasa banyak juga di antara kamu yang akan mulai bergerak, ya, memperbaiki ibadahnya, kedekatan dengan Tuhannya, spiritual ini mulai kerasa. Ya, saya ngerasa banyak di antara kamu yang akan ke arah itu gitu loh, ya. Lebih ke mendalami ibadah spiritual dan sebagainya, ya. Lebih kepada arah-arah kesadaran sih Sagi, ya. Kayak gitu. Saya kalau bicara gini ya, saya kenapa terlalu banyak membahas tentang kamu ataupun lingkungan kamu, karena itu yang dominan di sini. Kalau bicara tentang rezeki, ya nanti insya Allah deh, nanti tanggal 10 sampai ke depannya ini sudah mengalami banyak situasi positif, ya. Membaiklah, rezeki pun juga kerasa lebih enak, tapi tergantung diri masing-masing loh ya, gitu. Karena setiap orang punya takaran rezeki yang beda-beda. Untuk masalah keuangan, sebenarnya keuangan dari Sagi ini ya kedepannya cukup baik ya, gitu kalau aku rasa. Tapi itu tadi lagi-lagi ada dua sisi ya, ada dua sisi kalau masalah keuangan. Satu dari sisi kamunya, yang saya tegaskan di sini, hati-hati dengan perasaan yang nggak keenakan lah, yang nggak isoan lah, yang inilah, yang itulah. Ya tahu sendiri, Sagi itu terkadang apa ya, kalau sama orang yang notabene selaras sama Sagi atau yang baik sama Sagi itu kayak nggak hitung-hitungan tuh, brah-breh aja tuh kalau masalah duit gitu loh. Cuman apakah dengan cara kamu kayak gitu, ya, umpan uang terus sama orang, atau kamu brah-breh tentang uang kepada orang tersebut terus orang tersebut bisa menjadi baik? No, belum tentu bro, ya. No gitu, ya. Ya, hati-hati dengan perasaan yang serba nggak enak itu loh. Karena kedepannya kalau bisa sih lebih berani mengatakan tidak gitu loh. Kenapa? Saya khawatirnya kamu dimanfaatin orang, ya, itu loh. Karena ya kita ngebantu dan nolong orang nggak harus pakai duit kok. Kamu doakan dia pun juga itu bagian dari suatu pertolongan atau kebaikan. Sedekah juga nggak harus pakai duit, kan gitu, ya. Hati-hati loh ya. Jadi itu satu. Yang kedua, dari Sagi itu sendiri, saya tegaskan hati-hati di bulan ini dalam setiap pengeluaran kamu. Please tolong dipikir, diperhatikan, ya. Benar-benar diperhatikan dalam hal apapun. Benar-benar kamu perhatikan. Ya, jangan gampang terlena karena saya ngerasa tipu daya orang sangat kerasa banget di bulan ini. Orang lagi pada gila duit nih, bisa melakukan berbagai cara. Tahu kan maksudnya? Itu loh, jangan sampai ketipu. Apapun itu, hati-hati. Ya, selamatkan dirimu, lindungi dirimu, cintai dirimu ya. Punya duit simpen untuk kamu. Kalau kamu mau ngasih, ya lebih baik kamu kasih sama orang yang bener-bener ngebutuhin lah, gitu aja. Ya lur ya. Oke. Sagi saya tegaskan lagi di sini dengan clue selanjutnya, yaitu tentang keputusan. Ya, saya ngerasa karena situasi secara batin kamu mungkin terasa tertekan dengan segala sesuatu yang sedang kamu hadapi. Ini akhirnya ngebuat pikiran kamu begitu banyak sekali cabang, ya, cabang pikiran tuh banyak banget. Jadi kayak agak ini bisa dalam posisi yang sifatnya gerusa-gerusu atau tidak sabaran dalam mengambil keputusan. Ini harus kamu perhatikan. Oke? Jangan gerusa-gerusu. Ya, dan harus sabar. Ya, kalau maunya serba cepat, harus ini, harus itu, gerusa-gerusu. Ketika kepleset jatuh nangis. Nyalahin alam, nyalahin orang. Jangan sampai kayak gitu, ya. Makanya perlu banget yang namanya kehati-hatian tadi. Makanya segala sesuatu renungkan dulu,
ya. Kamu bisa duduk dulu, tahan dulu emosi kamu, ademkan dulu diri kamu, ya. Pikirkan baik-baik keputusan yang ingin kamu ambil, ya, langkah atau keputusan apapun yang ingin kamu ambil di bulan ini. Jangan sampai, ya, jangan sampai gerusa-gerusu gitu. Kemudian pahami secara kondisi diri kamu di sini Sagi. Kalau kamu mengalami banyak gejolak, terus kamu nekat ngambil suatu keputusan, ini akan berakhir penyesalan. Gitu loh. Ya. Itu aja clue-nya. Saya lanjutkan lagi. Please, saya tegaskan lagi Sagi, di sini kesehatan kamu harus kamu perhatikan. Ya. Karena gini, hal-hal yang menyebabkan secara pikiran, secara batin itu berantakan, itu faktornya banyak. Bisa karena pikiran, bisa karena fisik, bisa karena pengaruh orang di sekitar. Ada 3 hal ya. Nah, oke, tentang pikiran atau tentang orang di sekitar tadi sudah saya bahas. Kemudian di sini tentang diri kamu. Logikanya gini deh. Coba renungin ya. Kalau kepala kamu itu sedang ngenyut atau sakit ya, ini sakitnya bukan karena pikiran loh ya. Mungkin karena badanmu capek, kamu lelah, apa yang terjadi? Emosi nggak? Gampang emosi nggak? Sensitif nggak kalau badan capek itu? Ya kan? Itu contoh ya. Nah, kalau mungkin badanmu sakit, pegel-pegel, atau lagi nggak enak badan, dan sebagainya, itu kan akhirnya secara kinerja otak ya, atau pikiran, itu menjadi lemah di situ. Makanya ini sangat bisa sekali mempengaruhi kondisi secara mental kamu ya. Kemudian secara sikapmu ataupun karaktermu ini bisa larinya ke hal-hal atau sifatnya yang cenderung sensitif gitu. Karena dipengaruhi oleh secara fisik yang kurang sehat tadi. Jadi tolong perhatikan kesehatan kamu di bulan ini ya. Gitu. Makanya ya semoga kamu nggak gerusa-gerusu lah. Kadang ambisinya nih loh. Kalau pengen apapun nih harus nih. Siapa nih yang kayak gitu nih? Aduh, jewer nanti. Wong kok ya rasa baran gitu. Aku pengen ini, pengen itu, harus gitu. Nggak peduli panas, nggak peduli hujan, beli misalkan contohnya. Nah, ujung-ujungnya apa? Nggak kepake lah barangnya. Nggak guna lah barangnya. Kan nyesel kan? Makanya, please hati-hati. Memang harus belajar sabar, terutama dalam diri. Sabar itu diri sendiri gitu loh ya. Makanya tadi ada kaitan tentang keputusan ya, mengambil keputusan atau tindakan itu perlu ya, perlu kehati-hatian banget di sini. Oke, lanjut lagi tentang karir kamu di bulan ini ya. Ya ini tadi ada kaitan tentang kesehatan. Mungkin kamu akan di bulan ini, saya ngerasa Sagi lagi capek banget ya. Mungkin ya namanya orang kerja lah ya. Tahu sendiri, makanya jaga kesehatan kamu Sagi. Dan juga bukan hanya capek fisik, capek pikiran iya, karena mungkin ada aturan-aturan yang agak nyeleneh ya di masalah karir kamu ini, ataupun tentang orang-orang di sekitar kamu yang sifatnya beda-beda banget ya. Entah kenapa ini banyak banget nguras energi kamu di karir ya, masalah karir gitu. Karena ngadepin sifat-sifat orang di lingkungan kerja itu tadi loh yang kayak akhirnya nguras banget energi kamu ya Sagi. Makanya kamu untuk masalah karir ini saranku sih ya, kamu harus pedulikan diri kamu juga ya di sini gitu. Kerja boleh ya, kamu semangat kerja, kamu memporsir diri ya, harus tahu batasan gitu loh. Makanya please, diri kamu bener-bener kamu jaga di bulan ini ya. Kayak gitu. Karena lelahnya, nggak tahu nih, lelahnya kayak double aja sih kalau aku rasa ya. Gitu. Nah, tapi nggak usah khawatir sih soal karir ya. Soal karir itu kedepannya ini banyak hal positif sih, gitu. Dan ya kerasa enak sih rezekinya ya di sini kedepannya. Ya untuk awal bulan aja ya memang agak berat. Cuma nanti kedepannya udah mulai enak kok nantinya. Adalah hal-hal yang baik yang kamu rasakan di masalah karir ini tuh banyak banget nantinya ya. Dan juga secara kondisi sikap kamu di dunia kerja ini pun juga lebih
kalem, lebih santai. Saya ngerasa kamu akan kembali fokus lagi di tentang karir. Ya kuncinya fokus tadi sebenarnya sih. Itu karena untuk awal bulan ini memang banyak fokusnya Sagi kepecah-pecah di sini. Ya, itu makanya saya ngerasa energi kamu kayak drop-dropan banget di awal bulan. Cuma nanti kedepannya kamu akan pulih lagi di sini. Itu. Dan energiknya kamu mulai kerasa banget ya. Ini positif banget untuk karir kamu ke depannya sebenarnya. Ya. Ya semoga hal-hal baik berdatangan, amin. Cuman ini lebih nanti mendekati akhir bulan si energi positifnya ya. Itu kamu rasakan aja. Ini ada kaitan dengan masalah uang ya. Semoga dengan kerja keras kamu dan semangat kamu ini bisa menghasilkan hasil yang sesuai. Amin ya Lord ya. Gitu. Oke. Lanjut lagi di sini Sagi masalah pekerjaan saya tegaskan lagi hati-hati ya dalam keputusan kamu. Kalau misalkan nih kamu ngerasa capek, lelah atau mungkin ada saingan yang benar-benar nguras energi kamu berpikir aku mau pergilah, mau pindah kerja lah, nggak kuat di sinilah. Please pikirin matang-matang, jangan sampai langkahmu salah. Kamu salah langkah dalam masalah karirmu, salah ngambil keputusan, udah aku nggak bisa ngomong lagi, negatif hasilnya. Itu hati-hati loh ya. Nah, lanjut lagi di sini Sagi sedang menghadapi orang yang egois banget, keras kepala ya. Ya ini tentang ya pasangan kamu sendiri sih. Gitu. Ya, di sini makanya ada kaitannya tadi tentang tertekan dengan orang terdekat ya, ternyata energi dari pasangan kamu pun juga menyebalkan banget ya. Cukup menyebalkan di bulan ini. Ya itu tadi ngadepin egoisnya dia inilah yang kadang kamu tuh bingung gitu loh ya. Dituruti salah, nggak dituruti salah, kayak gitu loh. Dan ya gitulah kayak semaunya sendiri. Dan flying victim pula, nih siapa nih yang punya pasangan flying victim nih? Gile ya, gile banget sih gitu loh. Lu yang salah tapi lu melampiaskannya ke saginya gitu. Ini vice versa lah ya energinya ya, bisa Sagi atau pasangan Sagi nih. Saya ngerasa energi flying victimnya orang ini loh, pasangan kamu sendiri nih. Gitu, hati-hati loh ya. Ini orang maunya bener terus nih, nggak mau dia disalahin gitu. Kacau nih sikapnya nih. Ya cuma nanti kalau ditinggalin nangis nih orang. Gitu. Aneh gitu. Aduh, bingung. Saya juga bingung lur gitu. Ini maunya dia ini apa sih gitu loh. Ya. Kadang hal-hal kecil diungkit-ungkit jadi masalah, ribut terus gitu. Kayak ini apa ya, saya ngerasa ada di antara Sagi ini yang ya ini nih masalah asmara akhirnya larinya kemana-mana. Makanya tadi saya nangkep adanya energi ketidakfokusan, ya ini ternyata ada kaitan juga dengan hubungan kamu dan dia. Karena kamu capek ngadepin sifatnya dia, ya energi dia yang negatif banget itu banyak keserap sama kamunya, akhirnya ngebuat kamu chaos gitu loh. Dan kerjaan kamu nggak fokus, jadi ngerasa kayak agak kacau aja di sini. Gitu. Ya ini ada kaitannya ya sama pasangan. Cuman apapun yang saya bahas di sini menyesuaikan situasi masing-masing, karena tidak semua lagi kayak gitu. Oke. Sagi di sini untuk nggak tahu ya, saya ngerasa pengen ngebrontak aja loh gitu loh, pengen gerem sebenarnya, karena jujur ada banyak di antara kamu yang sangat-sangat tidak dihargai oleh pasangan kamu sendiri ataupun orang terdekat ya. Effort kamu, pengorbanan kamu ya, itu kayak nggak dianggap sama sekali. Siapa sih yang nggak capek kalau kayak gitu loh ya. Ini ada juga nih di antara Sagi yang sebenarnya pengen pergi dari hubungan ini karena udah nggak kuat sama sikapnya itu. Ya ini vice versa lah ya energinya. Ada yang akan pergi di sini, tapi cuman aku nggak tahu siapa. Entah itu kamu atau pasangan kamu, ya direnungin aja. Kalau memang sifat kamu sejauh ini positif, ya berarti kamu aman, ya itu aja. Makanya perlu kesadaran di dalam hubungan kamu di bulan ini, ya.
perlu kedewasaan juga, please banget kedewasaannya. Vice versa energi ini. Lanjut, kemudian Sagi yang single di bulan ini. Saya nggak tahu ya, saya ngerasa ada orang yang baik sama kamu di sini, yang banyak support kamu ya juga. Ya mungkin beberapa waktu ini ya, dia support kamu di sini. Dia juga nggak pelit, gitu. Dan dia cukup banyak lah ya, ngasih entah itu duit, tenaga, waktu. Orang ini berkorban ke kamu, gitu. Dia peduli sama kamu. Ya kalau kurasa ini cukup positif ya, karena seseorang yang kebantu kamu di sini, ini tahu kamu itu kondisinya nggak baik-baik gitu loh. Dia kayak peduli, iba, jadi dia ngebantu kamu gitu. Oke. Ya, insya Allah positif sih ya gitu. Ya, clue-nya orang baik tadi ya. Ternyata ada juga kaitan dengan kamu yang single juga di sini gitu. Dan saya ngerasa kamu cukup nyaman juga sama orang ini ya gitu. Kamu cukup nyaman sama orang ini. Cuman kalau untuk ke ranah serius sepertinya belum, karena mungkin masih banyak trauma di dalam diri Sagi itu sendiri ya. Jadi Sagi ngejalin hubungan sama orang ini, atau deket ya, untuk kamu yang single-single nih yang belum nikah nih, lagi deket sama seseorang yang kurasa energi cukup positif, cukup baik. Cuman ya tak kembalikan ke kamu ya nantinya, karena kamu yang tahu dia gitu. Saya cuma bisa gambarin aja, karena ini energi banyak orang soalnya. Cuman itu tadi, orang ini cukup sabar lah kalau kurasa ya. Arti sabar itu dia tidak terlalu terburu-buru untuk serius. Dalam arti pernikahan tuh dia nggak terlalu terburu-buru gitu. Dia kayak pengen ngebantu kamu aja gitu. Ya semoga kedekatan kamu sama dia bisa langgeng, amin gitu. Cuman ini nanti mendekati akhir bulan ada suatu perubahan ya. Orang yang support kamu, yang sedang deket sama kamu, ya cukup baik juga sama kamu di sini. Cuma nanti mendekati akhir bulan saya ngerasa ada perubahan dari dalam dirinya dia. Saya tidak tahu, mungkin bisa karena sifat, mungkin karena egois. Ada sifat-sifat negatif di sini. Ya makanya tadi saya banyak kupas tentang sifat, itu hati-hati aja gitu. Orang ini bisa pergi. Kalau nggak pergi serong lah, atau mungkin cari ya deket sama orang yang lain lagi nantinya. Ya semoga bisa menjaga sikap dengan baik ya, agar energi orang yang cukup baik ini bisa bertahan ke kamu. Amin. Ya kedepannya juga dia ada bicara lah ya, walaupun tidak terlihat terburu-buru, cuman mulai ada pembicaraan tentang seperti pengen kenal keluarga kamu, atau mungkin kamu yang mau dikenalin di keluarga dia gitu ya. Cuman di dalam proses pendekatan ini lebih kepada arah dewasa sih kalau saya nangkepnya. Artinya apa ya, gini sih, misalkan nih kamu dekat dengan seseorang, tapi di situ tidak ada kata-kata yuk jadian, yuk pacaran, tapi hubungan kamu sama dia tuh kayak deket aja, dan deket banget mungkin gitu ya. Ibaratnya secara perasaan tuh ya tahu sama tahu lah, nggak perlu diucapin lah, karena ini bukan pacar-pacarannya anak-anak SMA ya gitu loh, atau anak-anak SMP yang harus pakai jadian dulu, yang harus pakai ucapan dulu baru ada komitmen gitu kan. Enggak sih, saya ngerasa gitu. Apakah dia ada rasa sama kamu? Iya, ada rasa sama kamu. Selain dia iba dan peduli, ya satu sisi memang ada perasaan, cuman ini kalau aku rasa belum terlalu kuat ya gitu. Lebih kepada sayang aja sih gitu. Kata sayang dan cinta itu suatu ungkapan yang berbeda loh ya. Itu. Kalau cinta itu biasanya energi lebih mendalam, atau ungkapan yang lebih mendalam untuk someone.
Ya untuk seseorang kalau sayang itu lebih kepada suatu ungkapan perasaan ke banyak orang yang notabene baik gitu loh. Kalau aku rasa di sini sudah ada chemistry dianya sama kamu. Cuman itu tadi masih seperti mengamati kamu dulu nih gitu. Dia ada berpikir pengen serius sama kamu. Cuman dia lagi ngamatin kamu kayak gimana sih sebenarnya kamu, sifat kamu tuh orangnya gimana. Dia masih kayak ngeraba-ngeraba kayak gitu loh, ngeraba positif loh, yang gue pikirannya negatif ini yang positif loh, bahasa ngeraba ngerti orang. Ya lor ya, oke lah, dah, oke, kosek bentar. Hubungan sagi di sini akan ada kejelasan. Saya ngerasa ada yang akan menjelaskan sesuatu di dalam hubungan ini, kayak gitu. Ya, semoga kedepannya membaik ya Sagi ya hubungan kamu. Amin ya robbal alamin. Dan satu hal lagi, keputusan ada di diri kamu. Gitu. Keputusan ada di diri kamu dan ya pertimbangkan setiap keputusan kamu. Benar-benar dipertimbangkan nantinya ya. Kayak gitu. Ada kehangatan juga di dalam hubungan ini. Cuman saya nggak tahu di tanggal berapanya. Ya nanti kamu rasakan aja. Oke, bye-bye semua Sagittarius.